Saya sendiri pun juga bilang di sosial media bahwa saya pemulung. Iya. Tapi mama mana yang kemudian bisa bilang saya punya anak pemulung? Sudah kuliah nih, sudah kuliah tinggi-tinggi. Sudah kuliah tinggi-tinggi jadi pemulung. Saat ini di pengelolaan sampah ini tiga kata yang bisa kakak ungkapkan, apa itu? Saya mencintai alam. Selamat datang di Labajo Insight, podcast yang siap mengupas informasi paling update, menggali inspirasi cerdas, dan menyalakan kreativitas untuk generasi muda dari milenial, Gen X sampai Gen Z. Kita bakal ngobrol seru, kupas tuntas isu terkini, dan menghadirkan perspektif segar yang bikin kamu nggak cuma update, tapi juga makin kreatif dan visioner. Jadi, siapkah kamu menemukan insight baru hari ini? Let's go! Dan pemirsa semua, kali ini kita langsung nih mengunjung narasumber kita dalam program Bincang Inspirasi. Dan untuk program Bincang Inspirasi kali ini kita hadir di rumah ini yang sangat indah ya. Dan pemirsa, kita langsung menyapa narasumber yang kita kunjungi di sore hari ini. Ada Kakak Martha Muslin. Halo, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Baik sekali. Baik. Ya. Kelihatan dari wajahnya. Senang Labajo Podcast akhirnya mengudara juga. Iya, akhirnya muncul dan bertamu katanya. Iya. Iya, terima kasih yang pertama atas penerimaannya yang kami datang sini ya, Iya. Kakak. Nah, Kakak, di hari ini ataupun di sore hari ini ya, ini kita berbincang mengenai dalam program Bincang Inspirasi. Ya. Dan dari hasil survei yang kami lakukan bahwa Kakak ini termasuk salah satu tokoh ya yang ada di daerah di Labuan Bajo ataupun di daerah Manggarai ya. Manggarai umum, Manggarai Barat ini masuklah seorang tokoh yang menjadi inspirasi untuk semua kalangan ya. Buset. Dan untuk kalangan Gen Z ini kita perkenalkan juga bahwa Kakak Martha Muslin ini menjadi tokoh. Lalu menjadi pertanyaan nih, menjadi tokoh inspirasi di bidang apa? Jadi untuk Kakak Martha Muslin bisa perkenalkan diri kepada semua pemirsa Labajo Insight Podcast. Kakak Martha Muslin ini bergerak di bidang apa? Silakan. Oke, selamat sore semua penontonnya Labajo Insight Podcast. Nama saya Martha Muslin. Saat ini saya menjabat sebagai direkturnya platform Limbah Indonesia. Juga saya punya yayasan satunya lagi, Yayasan Peduli Indonesia. Terus kemudian saya juga boardnya Plan Internasional Indonesia. Saya punya banyak sekali jabatan dan kerjaan dalam waktu bersamaan. Jadi ya itu latar belakang saya. Iya, berarti tidak salah nih hari ini kita mengunjungi Kakak Martha Muslin ya. Nah, Kakak, ini kita bicara awal nih dari yayasan ya, yang Kakak geluti ataupun pekerjaan yang lumayan lama ya. Kalau dilihat dari jejak digital ya, lumayan sangat lama. Ini di Indonesian Post Platform ya, IWP ya, IWP. Sorry, Inggrisnya agak parah. Inggrisnya agak ya, IWP ya. Nah, Kakak ini di IWP ini dia bergerak di bidang pengolahan sampah, ataukah mungkin hanya mengambil sampah atau mungkin dari tempat-tempat gitu, Kak? Silakan. Iya, ini kalau IWP sendiri sebenarnya kami itu waste management, jadi pengelolaan sampah. Jadi kami punya 8 intervensi sebenarnya. Ada banyak sekali, mulai pendidikan, penyedartahuan, riset, daur ulang, apa lagi ya, kurikulum, support sekolah, komunitas dan lain-lain. Ada banyak sekali. Terus support ibu-ibu juga, ibu-ibu peternak. Ya, ada banyak isu di dalamnya, isu gender, isu lingkungan, isu pemberdayaan, banyak. Rangkap juga ya. Ya banyak. Di balik ke pengelolaan sampah itu pasti ada banyak isu yang di cover di dalamnya. Nah, Kakak ini dalam perjalanan ini, apakah ada juga pendampingan seperti itu ya? Sebelum kita mengulas nih tentang IWP sendiri, apakah ada bentuk pendampingan seperti itu? Tadi kan sudah Kakak sempat jelaskan ya, menyebutkan mengenai perempuan dan juga pendidikan. Apakah ada pendampingan seperti itu? Ada. Jadi kalau untuk isu perempuannya kita dengan ASPEM, Asosiasi Peternak Perempuan Mandiri. Terus kalau komunitasnya memang proses karena pulaunya memang kita yang adopsi ininya untuk pengelolaan sampahnya, ada 4 pulau. Tidak ada pendampingan seperti itu ya. Nah, pendengar, sekarang kita ini berbicara nih mengulas tentang IWP itu sendiri. Kakak, sejak kapan mulai hadir di Labuan Bajo IWP ini? Lalu bagaimana dua sekalian? Bagaimana Kakak memperkenalkan kepada semua masyarakat?
Labuan Bajo ini, Manggarai Barat. Silakan. Ya, kalau IWP-nya sendiri sebenarnya baru tahun 2015. 2015 waktu itu saya baru resign dari organisasi lama saya. Ya. Terus kemudian ada partner saya namanya Nina Vantulon dari Belanda. Ya, ya. Dia kemudian memulai Indonesia Waste Platform. Ya. Kenapa sampah jadi perhatian kami di Labuan Bajo? Jadi sejak KSPN ya 2011 waktu itu Komodo ditetapkan sebagai New Seven Wonder of Nature, terus kemudian menjadi destinasi super prioritas. Tapi kemudian kita lihat alokasi dana negara untuk penanggulangan sampah khususnya untuk pulau-pulau itu tidak sejalan dengan promosi kegiatan pariwisata lautan. Oh iya, gitu. Jadi masih banyak lah sampah seperti itu ya di laut ya. Iya, kita kekurangan budget dan banyak hal, infrastruktur, supporting system, polusi, regulasi dan lain-lain itu masih banyak. Oke. Nah, Kakak ini kan ada banyak bidang nih, banyak bidang yang bidang pekerjaan ya. Artinya bukan kita bicara gender atau bukan apa ya Kakak ya. Pokoknya kan ada begitu banyak bidang kehidupan ada sekitar kita nih. Menjadi pertanyaan yang agak receh juga ya. Artinya memang receh tapi boleh penting juga ya untuk inspirasi untuk teman-teman semua yang saat ini ya menjadi sahabat dari Labajo Podcast ini Kakak ini kenapa harus memilih di bidang sampah ini Kak? Silakan pengolahan sampah ini Kakak. Iya. Ya. Begini sebenarnya terlepas dari bahwa masalah sampah itu masalah kesehatan, juga masalah estetik kan. Apalagi kalau kita sebut kita punya kota ini destinasi super prioritas. Itu Sabta Pesona itu kebersihan masuk di dalamnya. Terus kemudian kami juga melakukan survei 2009 sampai 2014 dulu, bukan IWP ya waktu saya di organisasi sebelumnya. Itu juga selama 5 tahun berturut-turut 3 pengalaman paling buruk teratas itu sampah selalu masuk. Gitu. Jadi sebagai tuan rumah kan kita mau kalau tamu datang ke rumah kita itu kan kita bersih gitu ya. Selain bersih itu membawa kehidupan yang lebih sehat kepada kita, juga secara estetik lebih bagus kelihatan tempat yang bersih gitu. Iya. Kalau secara pribadi nih Kakak, kalau lah secara pribadi mungkin ya Kakak peka dengan sampah atau kebersihan lah seperti itu. Atau gimana Kakak? Ya secara pribadi juga saya ya semua orang sebenarnya semua orang tidak suka dia dikelilingi sampah gitu ya. Cuman kan orang yang mengambil itu sebagai kerjaan yang jarang kan, karena saya rasa tidak banyak orang yang percaya orang bisa hidup dari bisnis atau kegiatan-kegiatan seperti saya gitu. Dan saat ini kita masuk dibicara mengenai ekonomi sirkular nih. Nah Kakak seperti ini dari pengalaman Kakak dan juga ada perjalanan hidup Kakak ya. Artinya dengan banyak pengalaman ini tadi Kakak sudah sempat singgung mengenai bahwa ada nilai bisnis di sini nih di pengolahan sampah nih. Kalau boleh tahu juga untuk dibagikan kepada semua nih, apa saja nih yang bisa kita dapat atau peroleh lah dari pengolahan sampah itu sendiri Kakak, silakan. Ya, kalau secara bisnis sebenarnya secara bisnis plastik itu tidak untung sama sekali tidak. Oh, tidak untung. Jadi apalagi kita yang jauh dari Surabaya, yang untung itu adalah orang-orang dekat pusat-pusat daur ulang. Seperti misalnya kalau kita lokasinya di Bali, dekat Surabaya kan. Lombok juga tipis sekali. Jadi kalau Lombok mau bisnis plastik dia harus tambah dengan bisnis besi tua di dalamnya. Apalagi Flores. Kemarin baru kirim 14 ton itu bayar untuk truknya saja sudah 12 juta. Jadi kalau misalnya kami beli sampah PET itu botol plastik itu kan 2.500. Berarti tambah dengan 1.000 3.500. 3.500 itu uang yang kita keluarkan langsung. Belum untuk bayar buruh, bayar kapal dan lain-lain. Jadi taruhlah misalnya kita punya effort untuk menghasilkan 1 kilo plastik itu misalnya 6.000. Dijual di Surabaya berapa? Gitu. Jadi kalau misalnya mereka 4.500 terimanya kan sudah rugi. Tapi sebenarnya bisnis sampah itu bukan bisnis sampahnya. Kalau kita mau main di plastik, bisnisnya itu bukan sampahnya. Tapi misalnya sampah itu ada di atas tutupan laut. Nah, oksigen naik kan. Jadi kemudian oksigen yang kita jual. Jadi kalau misalnya ini tempat tertutup oleh sampah, akan banyak dampak ekonomi dampak lingkungan apa yang kemudian tidak
terjadi sehingga kemudian sampah ini harus dikeluarkan. Iya. Inisiatifnya yang mahal. Oh, gitu. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di dunia, perusahaan besar, negara, orang-orang kaya di luar sana yang mau mengeluarkan uang untuk supaya ada orang yang punya inisiatif seperti kita. Iya. Saya kasih contoh begini, misalnya musim dingin di Eropa itu lebih panjang 4 hari saja. Oh, gitu. 4 hari ya, nggak usah 1 bulan, lebih panjang 4 hari karena pemanasan global. Itu berapa banyak uang yang mereka keluarkan untuk kemudian untuk memanaskan ruangan, menggusur salju, terus kemudian misalnya curah hujan terlalu tinggi, panen gagal. Itu kan uangnya lebih banyak daripada untuk kemudian membayar orang-orang seperti saya. Lu bersihin dong sampahnya dari laut gitu keluar biar planet kita lebih dingin, biar kami musim dinginnya tidak panjang, musim panas juga tidak terlalu panjang kayak gitu. Berarti kakak juga artinya bahwa banyak orang nih yang di belakang yang mengsponsori kakak. Banyak sekali ya. Dari luar negeri, dalam negeri gitu kan. Kalau dalam negeri kami pernah coba 1 kali, itu tahun 2020. Waktu itu tahun 2020 karena itu sebagai proyek contoh bahwa bagaimana Permen IPR, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Extended Producer Responsibility, tanggung jawab lanjutan dari perusahaan penghasil plastik. Jadi mereka menghasilkan produk plastik, mereka harus bertanggung jawab untuk mengembalikan sampah plastiknya ke pusat-pusat daur ulang gitu. Jadi kami pernah coba 1 kali waktu itu dengan salah satu perusahaan air minum Indonesia, dan itu proyek berhasil sekali karena itu menciptakan lapangan kerja baru. Dan ibu-ibu di Komodo waktu itu bisa bertahan selama pandemik karena apa? Karena proyek itu gitu. Jadi mereka jual sampah plastiknya ke kami dan mereka bisa bertahan selama pandemik sebelum bantuan pemerintah datang, sehingga kemudian kami bisa perluas ke 4 pulau lainnya, jadinya 5 pulau kan gitu. Nah kakak, ini dari yang mendukung nih, kita bicara pendukung nih kakak. Saya lupa tadi, sebentar, sambil minum ya kakak. Saya lupa mention negaranya tadi, tapi lebih banyak sponsor kami itu memang dari luar negeri. Dari luar negeri itu ada perusahaan, ada kedutaan besar, ada lembaganya PBB, kayak gitu-gitu. Oh gitu, oke. Nah kakak, aduh ini batuk. Ini kan ada 2 nih, dalam negeri dan luar negeri kakak ya. Iya. Kenapa kakak memilih luar negeri yang lebih, pokoknya welcome lah, lebih welcome ke luar negeri daripada ke dalam negeri? Sebenarnya negara banyak kasih support untuk inisiatif seperti saya, negara Indonesia ya. Cuman saya sendiri untuk yang uangnya pemerintah Indonesia, pajaknya rakyat Indonesia, tidak apa-apa pergi ke perusahaan organisasi lain. Karena lebih gampang untuk saya untuk akses gitu. dana-dana di luar negeri. Saya punya network yang besar di luar negeri untuk mendukung saya gitu. Oke, berarti dari dalam negeri responlah positif ya gitu ya. Ya, ini salah satu respon positif dari pemerintah ya, ini tempat ini. Ada tempat gini ya. Karena memang untuk pemirsa semua bahwa dulu ya kalau kita lewati daerah ini tempatnya ini istilahnya apa kakak? Ini markas atau Environmental Learning Center, PSLH, Pusat Studi Lingkungan Hidup. Oh, Pusat Studi Lingkungan Hidup ini dulu kita lewat untuk pemirsa. Ini masih gedungnya masih kecil lalu belum terurus baik ya kakak. Namanya dulu ya. Nah sekarang ketika kakak mulai masuk di sini kan ini sudah mulai berubah nih. Jadi sudah lebih besar, lalu ada dia punya tempat-tempat untuk pengolahannya. Nah kakak berarti banyak yang mendukung kakak di lingkaran kakak ini kan, artinya untuk melaksanakan pekerjaan ini suatu hal yang luar biasa ya. Mungkin apakah pertama kakak pernah berpikir bahwa apakah ada tidak orang yang mendukung saya nih kakak? Ataukah tidak ada positif nih? Saya selalu melakukan apapun, saya selalu percaya bahwa energi positif itu menarik sesuatu ke kita gitu. Betul. Jadi awalnya dulu belum ada dukungan dana dari orang lain. Saya sama Nina pakai uang sendiri. Pakai uang, jadi saya punya perusahaan selam, uang gaji saya pakai untuk beberapa inisiatif, misalnya training guru atau training apa teman-teman, print stiker dan lain-lain. Saya sama Nina kasih keluar uang sendiri ya. Karena kita harus kembalikan sesuatu ke alam gitu. Betul. Misalnya kita tanam pohon atau mendanai proyek-proyek seperti kami atau hal-hal seperti itu. Oh, jadi dulu pernah pakai uang pribadi seperti itu ya? Lama, 5 tahun. 5 tahun pakai uang pribadi. Pakai dari gaji sendiri seperti itu kakak? Iya. Waduh, lumayan juga ya kakak ya. Artinya memang sudah ada pengorbanan seperti itu kakak ya? Iya, bukan pengorbanan. Itu kan seperti begini, ada teman yang suka untuk pergi minum wine. Iya. Kalau saya suka membeli karung misalnya. Jadi tentang hal yang kita suka aja.
it's not big Oh, deal berarti ya, bukan sesuatu yang luar biasa. Aman Hanya dan kebetulan nyaman, ya. sukanya di situ. Iya, jadi seperti itu ya. Ya, daripada beli sepatu baru, saya mending beli karung, ngajak teman-teman pergi bersih Oh iya pantai. betul. Seperti Nanti kakak akan bercerita mengenai bagaimana perjalanan ke luar negeri, lalu apa yang dilakukan di luar negeri, dan juga berapa orang yang bergabung nih menjadi kekuatan dari kakak kan di dalam yayasan ini, dan juga apa yang mereka lakukan. Dan pendengar tetap bersama kami untuk mengikuti obrolan kami selanjutnya. Kita jangan Oke pemirsa Labaju Insight Podcast, kita kembali lagi ya di obrolan kita di hari ini masih tentang nih bicara inspirasi, dan masih bersama dengan kakak kita Martha Muslin. Dan kali ini kakak Martha kita ini enaknya panggil kakak Martha atau kakak Ica ya? Kakak Martha, saya harus perkenalkan saya punya nama asli. Oh iya ya, kebiasaan panggil kakak Ica jadi agak susah ya. Oke, kakak Martha ini kita bicara lanjut ya. Nah, kakak Martha sebelum kakak Martha cerita ya mengenai perjalanan kakak ke luar negeri ya, karena kami lacak dari jejak digital ya dengan berbagai foto dan juga apa. Nah, kakak Martha ini di dalam pekerjaan sehari-hari ini kakak Martha ini kan juga kami lihat juga ada teman-teman ya, ada saudara yang ikut bergabung bersama menjadi kekuatan nih untuk kakak Martha mendukung segala pekerjaan kakak Martha. Kalau boleh tahu nih bagaimana kakak Martha merekrut mereka nih, silakan. Proses rekrutan dulu Iya, iya. sebenarnya itu adalah karena aslinya awalnya mereka tuh volunteer. Oh iya. Jadi waktu itu kan pandemi kan tahun 2021, iya. banyak orang nganggur, tidak ada lapangan pekerjaan. Iya, betul. Daripada mereka gabut, Iya, iya. bingung, kerja tidak ada, apa di Labuan Bajo mondar mandir, Iya. ya mending ikut saya ke pulau gitu. Oh, ikut gitu ya. ikut ke pulau, kita bersih-bersih sampah bawa ke sini. Setelah ada beberapa yang terus berulang ikutnya kan. Iya, iya. Jadi saya pikir orang ini sepertinya punya komitmen untuk ini. Dia mencintai apa yang dia lakukan. Iya, iya. Akhirnya saya kemudian tawarkan sebagai pekerjaan full time, pekerjaan Iya, full time. ya. Artinya bahwa mereka nih melaksanakan pekerjaannya memang kena hati kakak ya. Ya, hati mereka di situ. Iya. Kemudian juga kan kami kan sistem organisasi, jadi Iya, iya. tidak ada orang yang dibayar di bawah Iya. di bawah standar. Iya, Ada betul. juga ada malah 3 ibu-ibu yang kerja hanya 3 jam. 3 jam. 3 jam satu hari itu mengisi waktu tidur siang suaminya. Iya, Jadi jam iya. 2 mulai sampai jam 5. Oh iya. Kalau dihitung per jam, gaji mereka berapa kali lipatnya UMR malah per jamnya. Iya. Iya. Nah, kakak Martha ini kan mereka sudah bergabung nih kakak Martha. Lalu kan ada juga ini kalau kita lihat ya, kalau mungkin pemirsa kalau tidak percaya silakan cek saja di media sosialnya kakak Martha Muslin ya. Kakak Martha ini kan bawa sampah ya dari pulau-pulau ya, Iya. dengan kapal yang istilahnya Deck ya, open kapal deck ya, kayu. open deck yang terbuka seperti itu. Nah, kakak Martha ini bagaimana nih cara untuk mengumpulkan mereka terus mengajak masyarakat di pulau-pulau
terus tidak takut kakak maunya dengan teman-teman untuk melewati banyak gelombang Kalau juga nih, sekarang lebih gampang karena supporternya banyak, maksudnya pendanaannya besar. Waktu tahun pertama itu kami hanya 3 orang di atas kapal, saya, kapten dan kru. Oh iya. Jadi kebayang kan berjibaku kadang-kadang itu pikul sampahnya di atas kepala pada saat kapal tidak bisa merapat karena low tide itu pasang surut. Oh ya, pasang surut. Jadi kan kapal tidak bisa rapat. Kita nih. jalan di atas lumpur dengan karung di kepala. Tapi kami 2-nya itu mantan saya punya staff di Wicked di perusahaan selam saya dulu. Kalau saya sendiri juga kan tidak takut laut, saya penyelam. Memang penyelam. Jadi saya tidak takut laut. Kalau yang agak menantang itu malah masuknya kru-kru yang baru, ada yang tidak bisa berenang. Itu itu seru, tapi akan selalu safety first ya. Kalau misalnya ada peringatan dari BMKG atau misalnya cuaca buruk, kami tidak jalan. Tapi ada beberapa kali pengalaman kami kehujanan di tengah laut. Pada saat menghadapi situasi seperti itu kan bagaimana kita ngatur di kepala kita. Itu dijadikan sesuatu yang fun aja, lucu, seru, adventure segala macam. Jadi sebenarnya kan apapun bisa terjadi, respon kita terhadap kondisi itu yang menentukan. Nah, lalu berikutnya ini kan mengajak juga masyarakat di pulau-pulau kan kakak. Ini bagaimana cara supaya ajak mereka nih, ayo kumpul sampah gitu. Respon mereka bagaimana kan? 2 tahun pertama kayak susah sekali. Susah. Mental nih kan? Orang coastal community. Kenapa saya bisa ambil kesimpulan gitu? Karena saya pernah kerja di MONI. Di masyarakat pesisir, masyarakat agraris, orang yang menanam. Itu 3 bulan berubah. Saya bilang target kita adalah 0 pembakaran dan 0 orang yang buang. 3 bulan terjadi itu. Tapi ini udah 4 tahun. Tapi ada buktinya bahwa kemudian jumlah sampah yang kami angkut menjadi lebih tinggi jumlahnya. Itu mereka kumpulkan kan? Iya, mereka kumpulkan. Yang mereka kumpul fokusnya sih memang sampah-sampah yang bisa mereka jual. Kalau yang untuk yang tidak bisa dijual biasanya kami dengan relawan yang pungut dari pantai-pantai Nah, kakak, ini sudah dari pulau nih kakak. Ini sekarang kita bicara nih cerita mengenai perjalanan kakak kan luar negeri kan. Makanya kan kita lihat dari seorang yang mengelola sampah ya. Artinya kan ini maunya pandangan umum lah, pandangan masyarakat umum kan kadang-kadang juga memandang sisi yang negatif seperti itu ya. Nah dari dan kakak yang pengelola sampah gini, terus kakak bisa sampai ke luar negeri nih di undang-undang ini, bagaimana kak? Apakah mungkin ada dialog atau gimana nih kakak? Kalau yang berhubungan dengan sampah sebenarnya kan baru tahun 2017. Karena tahun 2015 yang saya ke Australia itu untuk program beasiswa kepada penyelam. Kalau yang ke Amerika itu programnya IVLP, itu program premiumnya kedutaan Amerika di Indonesia. Waktu itu topiknya tentang sustainable energy. Jadi energi yang berkelanjutan. Nah itu berhubungan sekali dengan kerja-kerja konservasi di laut kan. Jadi diundang ke sana untuk belajar untuk belajar tentang pengelolaan sampahnya mereka seperti apa. Jadi IVLP itu adalah pergi untuk belajar. Begitu juga ke Copenhagen, Denmark. Itu juga saya belajar tentang bagaimana menciptakan urgensi sehingga public policy regulasi atau peraturan itu bisa dibuat berdasarkan hal prioritas di masyarakat. Sedangkan kalau di Cluster Forum itu di Switzerland tahun 2019 itu kami melobi perusahaan-perusahaan untuk kemudian ada nggak dana yang bisa masuk ke Indonesia. Dan saya berhasil membawa pulang donor pertama dulu itu tahun 2019 itu Kementerian Kelautannya Swedia. Kami melakukan lobby di luar supaya ada yang bisa danai kami punya proyek karena kami capek kasih keluar uang pribadi. Sedangkan di atas setelah pandemik itu memang berbagi. Apa yang kami buat di sini kan sulit sekali. Banyak orang di Indonesia ini yang tidak mau melakukan proyek kalau dananya besar, tenaganya banyak, susah lagi seperti kami kan, jauh ke pulau. Rata-rata orang kan ambil proyek dalam kota aja. Keluar dari rumah ke jalan raya 1 menit sampai. Sementara kami 4 jam ke Komodo, 2 jam ke Rinca, 2 jam ke Papagarang, hal-hal seperti itu. Nah, kemudian ternyata inisiatif kami itu menarik untuk negara-negara seperti Korea Selatan, Vietnam, Thailand, Timor Leste, Filipina.
Jadi mereka mau tahu kira-kira strateginya apa gitu. Jadi saya kemudian diundang ke Korea Selatan untuk menceritakan kepada negara-negara lain dalam konferensi Marine Militer Internasional. Jadi saya cerita, oh ya kerjaan kami begini, kolaborasinya seperti begini, goalnya seperti apa, perubahannya sudah sejauh mana, sampai yang terkumpul seperti apa gitu. Jadi ada negara-negara yang dengan posisi geografi sama seperti kita, seperti Filipina, mereka juga bisa kemudian orang-orang di Komodo bisa, berarti kan sebenarnya di Filipina bisa juga dilakukan. Begitu juga negara-negara di Pasifik, Salomon dan lain-lain. Jadi kemudian ternyata memang mungkin seperti di kitab suci sih, Nabi ditolak di kampungnya sendiri. Di sini dianggap tidak ada, tapi di negara lain diterima diterima malah dan menjadi batu dihargai penjuru sekali. lagi seperti ya. Jadi seperti itulah. Nah, Kakak, berarti keluar artinya supaya juga pendengar tahu ya, jangan juga pemirsa tahu, apalagi di daerah kita Labuan Bajo ini ya, Manggarai Barat. Berarti Kakak keluar ini artinya memberikan atau memperkenalkan ya mengenai Labuan Bajo ke luar negeri seperti itu kan? Iya. Presentasi saya diawali dengan melihat tempat ini indah sekali. Betul. Tempat selamnya seperti ini, padar seperti ini, apa segala macam. Terus baru diikuti, sebentar dulu, tapi kamu lihat ini sampah. Jadi ya kita memperkenal sekaligus juga duta pariwisata lah untuk memperkenalkan untuk daerah. Artinya kan untuk semua pemirsa tahu ya, di daerah Manggarai Barat ini kan jangan sampai kan mereka hanya berpikir bahwa Kakak Marta ini kan hanya mengelola sampah gitu kan, atau mungkin proses bagaimana tentang sampah. Ternyata keluar negeri juga ini berbicara juga mengenai Manggarai Barat, mengenai Labuan Bajo kan, artinya menjadi istilah daerah yang bisa berbagilah cerita ke negara lain seperti itu. Nah, Kakak Marta, dalam perjalanan ini Kakak Marta, lalu berikutnya kita ini sesudah keluar negeri ya, ini kita bicara mengenai keluarga. Nah, Kakak, ini kan tidak terlepas ya kita dalam kehidupan keluarga ini. Nah, Kakak, ini kita bagaimana nih keluarga sekarang? Keluarga nih bagaimana awal setelah Kakak memutuskan untuk menekuni bidang ini? Bagaimana tanggapan mereka? Tidak bangga sama sekali. Oh, tidak. Saya punya foto wisuda. Waktu sebelum saya selesai master S2, sampai sekarang sih saya punya foto wisuda tidak ada di rumah. Oh ya, masih belum. Iya, kan kakak-kakak itu kan rata-rata guru semua ya, PNS, kerja untuk pemerintah. Ujuk-ujuk saya datang sarjana hukum, tukang pungut sampah gitu ya. Tidak ada yang bangga dengan itu kan pastinya. Saya juga mengerti. Tidak masalah, butuh waktu lama untuk mereka mengerti bahwa ini pilihan, dan sejak saya lulus kuliah saya hanya mau melakukan apa yang saya mau. Gitu. Jadi saya tidak mencoba untuk menyenangkan siapapun. Toh kuliahnya saya bayar sendiri juga kan. Sudah mandiri. Jadi S1 saya bayarin sendiri, jadi saya mau melakukan. Tidak bangga, tidak ada orang yang bangga anaknya jadi pemulung. Jadi saya mengerti kalau teman-teman semua tidak ada yang mau mengerjakan kerjaan yang saya dan kawan-kawan saya di sini lakukan gitu. Nah, jadi kami paham sekali. Lalu Kakak, ketika sudah mengalami seperti ini, Kakak ini berarti berapa saudara nih Kakak dalam saya 15 bersaudara. Jadi kalau kami main volley bisa ada wasit dan pemain. Ada pemain ininya, pemain cadangan. Keluarga besar kami ini. Berarti lengkap komplit ya. Iya. Nah, Kakak, artinya bahwa keluarga mungkin ya itu, apakah ada juga mungkin keluarga yang menerima lah, mungkin orang tua atau yang mengerti lah seperti itu? Pada akhirnya kalau saya pulang bawa coklat, bawa wine hasil dari bisnis sampah ini juga atau bayarin mereka tinggal di hotel, tuh tidak bau sampah, sudah itu. Pada akhirnya kan kemudian tentang hasil dari apa yang kita kerjakan, bukan tentang apa yang. Lagian juga menurut saya sih lebih baik ngurusin sampah daripada jadi sampah. Tapi kan mereka kan juga tahu bahwa seorang Kakak Marta ini kan maunya orang kan sudah kenal. Artinya kan juga dari jejak digital juga, dan bukan hanya jejak digital, untuk kami jejak digital ya. Tapi untuk Kakak kan dari keluarga kan sudah tahu keluar negeri lah, atau gimana Kakak? Membahasakannya mereka tidak bisa. Mungkin ya. Pada akhirnya kan saya memaksa mereka. Saya sendiri pun juga bilang di sosial media bahwa saya pemulung. Tapi mama mana yang kemudian bisa bilang saya punya anak pemulung? Sudah kuliah nih, sudah kuliah tinggi-tinggi. Sudah kuliah tinggi-tinggi jadi pemulung gitu. Mungkin membahasakannya yang tidak bisa. Tapi ada bangganya seperti itu. Mungkin bangga, tapi mereka tidak bisa omong. Tidak bisa omong ya. Kadang-kadang orang-orang kita ya kan bisa seperti itu ya. Akhirnya saya bisa paham. Tapi tidak bisa. Nah, Kakak, ini sebelum kita di menit akhir ya, sebelum kita menit pertemuan kita di hari ini. Nah, Kakak, ini ada dua hal yang Kakak berikan 3 kata pertanyaan, 3 kata ungkapan ya. Yang pertama mengenai pekerjaan Kakak tekuni saat ini di pengelolaan sampah ini, 3 kata yang bisa Kakak ungkapkan, apa itu?
Saya mencintai alam. Saya mencintai alam. Oke. Lalu berikutnya mengenai keluarga. Mengenai keluarga ini 3 kata yang bisa kakak ungkapkan. Silakan. 3 kata. 3 kata. 3 kata saja. Susah Iya. banget ya. Silakan. Bangga. Bangga menjadi bagian dari keluarga saya. Apa ya? Susah banget diformulasikan jadi apa? Jadi 3 kata. 3 kata ya. 3 kata. Iya. Bangga. Peduli lingkungan mungkin. It's hard. Ya, susah Jadi, sekali. ternyata memang dari kakak sendiri juga agak susah mengungkapkan. Iya, diformulasikan jadi 3 kata agak susah. Iya. Oke. Nah kakak, ini untuk setelah ini sebelum pesan kakak untuk daerah kakak tempat tinggal saat ini juga 3 kata juga kakak untuk daerah kita Labuan Bajo ini. Silakan. Apa 3 katanya? Pilah sampah dari rumah. Pilihlah sampah dari rumah. Oke. Nah, silakan katanya. pesan terakhir nih kakak. Untuk semua pemirsa Labajo Insight Podcast ya, Ya. mengenai apa yang kakak lakukan bisa bagi inspirasi untuk semua, silakan. Saya mengajak semua teman-teman yang menyimak Labajo Insight Podcast untuk melakukan perubahan dimulai hari ini dan jangan tunggu orang lain dan cukup menyalahkan orang-orang tentang apa yang terjadi. Play your own part. Iya, dan terima kasih kakak untuk hari ini ya. Untuk saat ini, terima kasih juga untuk tepuk tangan. Iya, dan untuk pemirsa semua Labajo Insight Podcast, kita juga bersyukur bahwa hari ini kita bisa bertemu Kakak Martha Muslin sebelum ada agenda padatnya mulai perjalanan keliling dunia ya. Jadi syukur di sore hari ini di waktu yang senggang ini kita bisa bertemu. Dan untuk Anda semua, tadi berbagai pesan sudah disampaikan oleh Kakak Martha juga dan juga berbagai cerita pengalaman, inspirasi, dan tadi sudah disampaikan bahwa memang semuanya dimulai dari diri sendiri ya, seperti itu ya. Harus dimulai dari sendiri, optimis dari diri sendiri. Dan untuk pendengar dan juga pemirsa Labajo Insight Podcast, terima kasih juga untuk gabungan Anda bersama kita di edisi kali ini. Dan semoga Anda bisa menangkap segala pesan yang kami sampaikan ke Anda. Dan jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan juga share ke teman-teman Anda. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda semua. Terima kasih kakak. Iya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Labajo Insight Podcast. Jangan lupa ya untuk kirim like-nya, lalu subscribe dan share dong ke semua orang. Dijamin semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Yaudah, bye-bye.